Hello, Ayu, are you with me? Hello. Halo Kak, of course I'm with you right now. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ayu Amalia. Saya asalnya dari Purwokerto. Kemudian saya ini anak keempat atau anak bungsu dari 4 bersaudara. Kebetulan saya sudah tidak mempunyai orang tua sejak kecil. Jadi saya tinggal dengan nenek saya. Waktu SMP, saya hampir nggak bisa sekolah. Itu karena terkendala biaya. Tapi untung aja kakak-kakak saya mengusahakan biaya pendidikan saya waktu SMP. Alhamdulillah pas SMK saya masuk ke jurusan farmasi. Mm-mm. Setelah saya masuk ke jurusan farmasi, kemudian saya mendapat beasiswa. Alhamdulillahnya seperti itu. Ketika kuliah, saya 2 tahun kerja dulu tuh di apotek. Jadi setelah lulus SMK farmasi, saya kerja dulu di apotek. Saya juga pernah jadi SPG di mall. Pokoknya saya kerja kayak gitu, intinya macam-macam di toko emas juga pernah. Terus setelah itu 2 tahun setelah lulus SMA akhirnya saya kuliah lah. Jadi ceritanya pas kuliah itu SBMPTN gagal. Setelah SBMPTN gagal akhirnya saya curhat ke grup SBMPTN yang sama-sama teman-teman saya tuh kebanyakan yang gak lulus juga SBMPTN. Alhamdulillah dia ngasih formulir beasiswa lah. Beasiswanya itu ada di Nurul Fikri, Jakarta Selatan. Sekarang saya udah semester 7, kayak gitu. Itu berarti sebenarnya kenapa saya sangat peduli sama pendidikan ya teman-teman. Pendidikan adalah salah satu cara kita untuk memutus rantai kemiskinan. Sebenarnya kenapa pendidikan itu penting? Pendidikan bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kejahatan kriminal atau pelecehan seksual. Kalau kita menjadi orang yang berpendidikan, pastinya kita penuh pengetahuan dan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan ini. Oh ya, aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau aku punya komunitas namanya Ultimate Warrior. Itu bisa dibuka Instagramnya. Ultimate Warrior ini bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita tuh sering share-share informasi beasiswa, seminar-seminar online tentang beasiswa. Jadi intinya kita tuh, aku secara pribadi pengen banget loh anak-anak yang yatim piatu atau nggak memiliki kesempatan yang besar untuk mengenyam pendidikan, mereka tuh bisa gitu mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak yang punya orang tua. Ya salah satunya tuh ini kan lagi zaman teknologi. Yaudah ayo kita sharing aja tentang beasiswa, gampang. Tinggal upload ke Instagram poster beasiswa, wah langsung banyak tuh yang kebantu. Kayak itu nggak diajarin tentang SBMPTN. Jadi pelajaran Bener, setuju, SMK, setuju. Saya juga SMK ya, bener. Setuju banget. iya pelajaran SMK tuh fokus ke skill, bener nggak Kak Bahar? Bener, bener. Setuju, setuju, setuju. Iya, kita tuh jadi nasibnya jadi anak SMK itu cuma fokus ke skill, cuma fokus kayak praktek, 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 tapi teorinya kurang kalau anak SMK, teori tentang SBMPTN kayak gitu ya. Di SMK sendiri sebenarnya kalau masalah juara kelas udah biasa gitu. Biasa lah, intinya tapi setelah lulus baru sadar tuh lulus SMK. Waduh, kok SBMPTN soalnya begini semua, kayak asing banget meskipun anak farmasi ya, anak IPA. Tapi ternyata tuh soal SBMPTN nggak ada yang sama kayak di pelajaran. Akhirnya aku nyoba SB. Sebenarnya aku dapat bidik misi teman-teman karena aku ranking dua paralel di kelas. Jadi aku dapat bidik misi otomatis. Lah, sayangnya di Purwokerto itu kalau mau kuliah swasta tahun 2015 belum bisa pakai bidik misi. Jadi bidik misinya aku kayak kebuang sia-sia gitu. Akhirnya setelah 2015 aku lulus, terus bidik misi aku tuh ternyata berlakunya 2015-2016. Tapi tuh aku baru daftar kuliah lagi tahun 2017, teman-teman. Ternyata tahun 2017 itu aku daftar SBMPTN, bidik misinya udah nggak aktif. Aku daftar ke sekolah negeri, Unsut, sebut aja kayak gitu. Ya. Ternyata nggak diterima, karena padahal aku udah kursus.
udah nggak diterima kan SBMPTN. Akhirnya itu aku curhat di grup SBMPTN kalau aku tuh pengen banget kuliah gitu. Aku pengen banget kuliah swasta nggak apa-apa, yang penting pakai beasiswa kayak gitu aku. Terus tiba-tiba ada yang ngirimin formulir beasiswa dari Nurul Fikri Jakarta Selatan. Ya berangkat gitu ke Jakarta, tanda tangan kontrak beasiswa teman-teman. Kalau beasiswa tuh biasanya ada tanda tangan kontrak. Kalau soal beasiswanya teman-teman pasti nanti ada kontribusinya gitu sih, macam-macam kayak kontribusi ikut lomba, kontribusi penelitian, kontribusi pengabdian masyarakat. Kak Bahar anak beasiswa juga bukan? Saya beasiswa pribadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Bahar juga sering keluar negeri kan Kak Bahar. Kak Bahar itu juga keren loh, sering sering keluar negeri aslinya loh. Dia cuma nyengir-nyengir doang, guys. Enggak, Lebih guys. keren Kak Bahar mah. Lebih keren Kak Bahar mah. Enggak. Nih, um, apa ya? Rumit sih, nggak apa-apa ya cerita aja. Um, nih kan SMK, nggak tahu kan kalau ternyata SMK tuh jalur masuknya SBMPTN, kayak buta banget kan, kayak buta. Wah gimana nih cara masuk kuliah bener-bener nggak tahu kan. Terus tiba-tiba keuangan iya keluarga kita tuh kayak rumahnya dijual kak, rumahnya dijual. Terus aku tuh setelah lulus SMK sempat pindah rumah hampir aku pindah rumah 2 kali setelah lulus SMA. Dan itu kayak bener-bener gimana ya, kalut banget lah pikirannya. Tapi masih pengen kuliah, gimana ya, kayak ada masalah keluarga di sisi lain. Kayak realita kita tuh sebenarnya tuh, iya titik terendah aku ya. Titik terendah aku tuh sebenarnya setelah lulus SMA, rumah rumah nenek dijual. Ya itu, sebenarnya di situ ada masalah keluarga cukup rumit. Terus akhirnya aku memutuskan untuk kerja dulu 2 tahun. Kerja di apotek, aku jadi asisten apoteker di apotek. Terus alasan lain kenapa aku pengen kerja, jadi tuh SMK Farmasi, lulusannya itu dapat sertifikat kompetisi keahlian asisten apoteker, dan itu hanya berlaku 5 tahun. Iya. Jadi setidaknya aku pengen pakai, ya udah sekolah farmasi 3 tahun, pengalamannya ya kita pakailah di dunia nyata kayak gitu. Akhirnya aku lebih milih kerja di apoteker, terus aku pernah kerja di toko emas juga. Kas tuh gimana, kayak kalau kita keuntungan kita jualan emas tuh gimana, aku diajarin pembukuan kak waktu di toko emas. Dan antum Siapa tahu kan lagi ya, berapa besar untungnya jualan kenapa emas gitu, Pak? Tahu kan? tahu Gede banget. tahu kayak gede, kayak ongkos cuci emas apa apa itu tuh ada ongkos-ongkos pokoknya. Terus yang paling seneng kak kalau lihat emas di apa di etalase toko. Ya Iya, ampun, bersinar banget, glowing emasnya kak. Kak semester 3 ditawarin jadi ketua, tapi aku nggak mau. tolak tetap ya. Aku tetap nggak mau lah. Akhirnya kak semester 7 aku ikut klub IT itu, tapi bukan sebagai ketua. Aku Lumayan. bukan ngalah, tapi intinya aku pengen kontribusi ke klub IT itu karena amanah dari kakak kelas. Kayak, tapi aku nggak jadi ketua. Aku, ya intinya sebelum kalian lulus kuliah, lakuin hal-hal yang pengen kalian lakuin. Jangan sampai menyesal karena kalian pengen hal itu, tapi kalian tahan-tahan. Aduh, Kak Bahar, bener banget. Penasaran juga. Penasaran juga. Kak Bahar sesuai banget. Relate banget ya. Apalagi Kak, iya, langsung tepat sasaran. Lebih suka nyeritain proses susahnya aku, supaya aku bisa ke Thailand. Soalnya tuh, orang-orang kan ngelihatnya cuma hasil instan. Aku mendingan cerita susahnya dulu. Nih, iya, gini kan Kak. Nih, aku tuh pernah daftar program ke Thailand tahun
tahun 2017. Jadi semester 1 aku udah daftar program ke Thailand semester 1. Itu gagal. Aku kecewa banget, sedih banget. Terus semester 3 nih, aku daftar lagi. Dan itu yang berangkat ke Thailand. Lah, ternyata aku tuh cuma dapat partial funded, Kak. Iya, partial funded. Terus tiket pesawat juga ditanggung aku. Ya, susah kan ya? Nggak susah sih, maksudnya itu tantangannya gitu. Pas aku mau ke Thailand tuh, aku dapatnya partial funded. Partial funded paling cuma 1.500.000, Kak. Intinya aku ke Thailand tuh bawa duit 7 juta. Aku ke Thailand tuh buat tiket pesawat 3.500.000, buat biaya program 1.500.000, sisanya buat uang saku gitu di Thailand. Lah, ini Kak, cara aku nyari duitnya, Kak. Nih, aku ceritain. Seru nih. Iya. Seru, Kak. Nih, aku kan anak rantau di Jakarta. Nggak punya relasi dong. Mau minta sponsor ke siapa gitu kan. Akhirnya aku ngajar, Kak, ke Google bisa. Tapi nih, anak beasiswa perantau pengen ke Thailand, nyari sponsor dari mana nih gitu kan. Terus akhirnya iya, bener, relasinya sedikit. Terus semester 3 berarti ya. Semester 5 lupa lah pokoknya. 2019 nih. Akhirnya aku inisiatif gini, Kak, pertama aku minta dana ke kampus. Itu, Kak, alasan proposal aku ditolak sama kampus karena omongan orang itu. Iya benar. Sampai akhirnya gimana? Ditolak beneran? Tolak beneran. Berarti fix dong aku nggak dapet dana ya dari kampus ke Thailand. Aku pakai dana sponsor dari luar sama dana pribadi. Aku kan udah cerita ke kakak, aku tuh ngajar privat. Terus aku ngajar SMP. Duitnya aku kumpul-kumpulin, Kak. Kan aku tadi cerita ya, aku butuh dana 7 juta buat ke Thailand tuh. Biar bisa berangkat ke Thailand, aku cuma butuh dana 7 juta. Dalam waktu 6 bulan, gimana caranya aku dapat 7 juta? Sebagai mahasiswa yang sibuk posisinya, super duper nggak jelas hidupnya gitu lah pokoknya ya. Akhirnya, tau gak sih, Kak, aku tuh ngajar les. Aku ngajar les privat. Untung sih yang ini sih, aku kan daftar ruang guru, terus aku dapat murid kan. Nah, muridnya sekolah internasional gitu. Dan aku ngajar les 1 jam, dibayarnya 250.000, Kak. Tapi kita kurikulum memang ngajarnya pakai bahasa Inggris, anak SD. Terus aku ngeles lagi. Wah, nyari duitnya itu, Kak, getol banget. Padahal itu semester 5 aku banyak proyek kuliah, kayak gitu kan. Banyak proyek kuliah gitu pokoknya. Nah, udah kan, nih, pertama penghasilan aku dari ngajar SMP. Ngajar SMP percaya nggak? Sebulan, Kak, paling 200.000. Sebulan ya? Itu antum masuk setiap hari? 200.000. Kenapa? Itu antum masuk Itu setiap hari ya? Itu aku ngajar SMP seminggu 4 kali. Kali ya, luar biasa ya. Itu negeri ya? Swasta. Oh, Swasta, Kak. Aku ngajar anak swasta. Dan penghasilan sebulan 200.000 ya? 200. Dan itu aku kumpul-kumpulin. Aku kumpul-kumpulin biar biasa ke Thailand, Kak. Nih, aku berarti kan penghasilan pertama dari ngajar privat ruang guru, yang kedua ngajar SMP. Nah, yang ketiga ini, Kak, aku ada kesempatan buat pulang kampung. Waktu itu liburan. Percaya nggak, Kak? Aku nyebarin proposal ke tetangga-tetangga aku. Sampai 20 rumah. Aku pamitan sama tetangga. Iya, aku pamitan sama mereka tetangga-tetangga aku. Proposal, Kak, ada yang dibuang sama tetangga aku proposalnya. Tahu nggak, di depan aku. Assalamualaikum, ngetok pintu dulu kan. Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, gitu kan. Saya Ayu Amalia, tetangga Anda. Tapi aku bawa nama. Jadi kakak aku tuh kayak berpengaruh di desa kayak gitu.
kayak terkenal gitulah kakak-kakakku. Karena mereka berdua wirausaha kan, kakak-kakakku. Wirausaha kayak gitu. Jadi tetangga-tetanggaku udah pada kenal tuh, Kak. Sini. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ayu Amalia. Siapa ya? Saya adeknya ini. Oh, kamu adeknya ini. Malu apa? Kakak kamu tuh mampu loh. Kenapa harus minta proposal ke tetangga-tetangga kamu kayak gitu? Terus aku bilang, kakak saya sama saya beda kepentingannya. Saya kuliah, kegiatan kuliah. Kalau kakak saya itu mencari nafkah. Pokoknya capek, Kak. Capek banget, Kak. Aku keliling satu rumah, Kak. Aku keliling satu desa. Ngasih-ngasihin. Perkenalkan, saya adiknya ini. Perkenalkan, saya adiknya ini. Kayak gitu loh. Terus, Itu nggak ada perasaan malu gitu yuk? kenapa? Nggak ada rasa malu gitu? Lah, itu. Kok lu bener banget, Bang? Pertanyaan lu tuh, aduh bener banget. Nih, teman-teman, kalau kalian punya sebuah mimpi, buanglah rasa malu itu. Yang penting tuh masih dalam batasan yang, oh, Wajar ya? nih anak, iya, nggak wajar juga sih sebenarnya itu. Kayak, kayak itu tuh yang penting kayak orang kan pasti bakal lihat sungguh-sungguhnya kita gitu. Kayak temen TK, dia tuh anaknya pegawai dinas kayak gitu. Aku minta proposal ke situ. Rumahnya bagus, Kak, gerbangan kan. Assalamualaikum. Ayahnya Salma ya? Aku kayak gitu. Siapa ya? Saya temen TK-nya Salma. Kayak gitu loh. Ke SD ya? Terus, iya, ada kepentingan apa? Kayak gitu. Begini, Pak. Jangan keluarin dulu proposalnya, Kak. Ajak ngobrol dulu, ngalor ngidul. Begini, Pak. Saya kuliah di Jakarta. Lagi pulang kampung nih, Pak. Kayak gitu. Sebenarnya kepentingan saya ke sini langsung proposal. Dan apa? Akhirnya dapat dong. Diajakin masuk ke rumah dia, ke rumah itu, terus tanya-tanya tentang anaknya. Salma apa kabar? Kayak gitu. Iya. Dapat. Belum aku keliling minta proposal ke tetangga aku, Kak. Aku tuh ngomong dulu sama kakak pertama aku. Gini, kakak pertama aku tuh emang pengusaha, kakak kedua aku emang pengusaha. Cuma mereka tuh kayak bilang, kamu boleh kuliah tapi nyari beasiswa gitu. Kamu udah gede. Intinya pendidikannya tuh emang kayak gimana ngebikin aku, ngonsepin aku tuh lebih strong lagi gitu. Strong kayak gitu loh. Kak, aku mau ke Thailand. Kampus nggak mau biayain. Alhasil aku harus nyari sponsor sendiri, Kak. Aku di Jakarta sempat ngumpulin duit juga, Kak, dari ngajar privat keliling kayak gitu, sama ngajar SMP di Jakarta. Terus, boleh nggak nih, Kak, kalau aku punya inisiatif, minta proposal ke tetangga-tetangga? Boleh nggak, diizinin nggak sama kakak? Kakak malu nggak adanya gitu? Aku juga tanya ke kakak-kakak aku. Kakak yang pertama sama kedua. Malu nggak, Mbak? Malu nggak, Mas? Adeknya keliling minta proposal. Enggak, itu kan kepentingan kamu. Kalau kamu pengen buat ke Thailand ya usaha dulu. Mbak sama Mas dukung. Boleh sana keliling. Kayak gitu, Kak. Aku udah izin. Terus aku bilang, bawa nama Mbak sama Mas boleh? Boleh, bawa aja nama Mbak sama Mas kayak gitu. Izin dulu ya? Aku izin. Terus, Kak, pas ke Thailand itu, duitnya emang belum kekumpul 7 juta. Baru 5, aku baru berhasil ngumpulin 5 juta. Lah, 2 jutanya ini baru dikasih sama kakak aku. Karena kakak aku itu tipe orang yang usaha dulu, Dek. Enggak yang langsung, kamu kira dunia ini mudah, kayak langsung cering kayak duit jatuh dari pohon apa-apa. Usaha dulu. Baru kalau kakak udah ngelihat kamu seberapa keras berjuangnya, baru kakak bantu. Ini yang sekarang lagi aku lakukan itu, aku ingin lebih mengenal diriku. Aku nggak mau terlalu, apa ya, kita kan kadang terlalu maksa buat, iya, kayak terlalu maksa buat nyenengin orang lain. Tapi kita lupa peduli sama diri sendiri. Di semester 7 ini, aku lagi mencoba untuk lebih peduli ke diri aku lagi. Restart kehidupan lagi gitu loh. Kayak, apa sih yang bikin aku bahagia?
kayak bahasa Inggrisnya kayak gini. What do you really wanna do? What kayak yang bener-bener lu pengen tuh apa? Yang bener-bener lu mau tuh apa? Tujuan lu apa? Lah di semester 7 ini aku lagi belajar itu Kak. Aku pernah dibilangin sama temenku gini. Kita itu harus mengutamakan kebutuhan kita di atas keinginan orang lain. Kebutuhan kita di atas keinginan orang lain. Itu sih Kak. Itu kuatnya keren banget. Aku kalau lomba, Kak, aku kalau lomba keluar kota dapat juara, nggak pernah dikasih hadiah sama kampus. Dikasih tepuk Kalau tangan. aku tanya, kalau aku tanya, kenapa saya nggak pernah dikasih hadiah? Setidaknya ya amplop lah 50.000 kayak gitu misal. Buat beli boba ya. Mereka jawab gini Kak, kamu kan anak beasiswa, udah sewajarnya dong kamu. Memang sih ada syarat kontribusinya, entah itu bidik misi atau apa kan. Cuma tuh terkadang ada beberapa loh Kak yang pres banget kayak gitu loh. Ada yang terlalu tidak memanusiawikan. Makanya sebenarnya tuh aku pengen bikin organisasi apa komunitas pelindung anak-anak beasiswa, lembaga hukum anak-anak beasiswa, biar kayak lebih dimanusiawikan lagi. Itu Kayak boleh gitu ambil. Kak. Mahnya aku jadi anak yatim piatu dari kecil itu, aku jadi terbiasa sendiri, lebih mandiri, lebih percaya diri, kayak lebih optimis, lebih berani, terus kayak lebih kepo sama penasaran sama dunia luar kayak gitu. Terus intinya kayak nggak takut aja sendiri, karena pada dasarnya juga udah nggak ada orang tua dari kecil gitu kan. Terus hikmahnya lagi nih, yang aku hampir putus sekolah pas SMP, SMA, hikmahnya lagi itu anak yatim piatu pasti rezekinya ada aja. Nggak tahu sumbernya dari mana, pasti ada aja yang ngasih rezeki ke anak yatim piatu. Di arah yang tak disangka-sangka. Iya, dari arah yang nggak disangka-sangka, pasti kita dapat rezeki gitu, dapat kemudahan. Hikmahnya aku nih, pernah ngerasain kerja 2 tahun sebelum kuliah. Aku jadi kenal orang, aku jadi tahu dunia. Sebenarnya kan kalau lulusan SMK Kak, emang biasanya menjadi apa ya? Ya untuk kerja itu menjadi karyawan gitu. Kalau di kota aku, untuk lulusan SMK itu biasanya menjadi karyawan kan, yang di toko seperti itu. Intinya tuh dari pengalaman aku bekerja, mulai dari titik bawah ya, aku tuh kayak gini loh Kak, orang-orang di titik ini, orang-orang yang di titik ini tuh seperti ini, apa orang-orang di lingkungan ini tuh ternyata kayak gini. Naik lagi ke sini, pekerjaannya, oh ternyata kayak gini orang-orangnya. Naik lagi, oh kayak gini. Kayak gitu sih Kak. Hikmahnya, aku pernah kerja 2 tahun sebelum kuliah. Hikmahnya pas kuliah, aku jadi nemu jati diri aku. Aku jadi belajar menghargai diri aku. Hikmahnya lagi kuliah itu, aku berhasil melewati blok atau tembok yang gak nyata, yang kayak lu yuk udah yatim piatu, gak mampu lu, gak mungkin lu bisa keluar negeri misal kayak gitu. Tapi buktinya aku bisa gitu keluar negeri, kayak dengan menyingkirkan segala macam tembok-tembok itu. Hikmahnya itu pas kuliah kayak apa ya Kak, menjadi Bisa membuktikan gitu ya. bisa membuktikan. Kayak kalau kita Antum pun secara tidak langsung kan menginspirasi anak-anak yatim lainnya di sekitar rumah antum gitu. bener Kak, culo Kak, dulu nggak apa-apa ya cerita out Iya. of topic ya. Dulu tuh Boleh lah. aku nggak tahu mama sama papa aku tuh yang mana, nggak tahu dari kecil. Itu siapa? Nyampe umur nyampe kelas
5 SD, aku baru tahu kalau aku yatim piatu. Karena pas aku tanya ke nenek sama kakak aku yang perempuan, mamah aku yang mana mamah? Mamah kamu mbah. Ayah aku mana? Ayah kamu yang kakung. Yang kakung. Kayak gitu. Dan aku nggak sadar kalau aku nggak punya orang tua. Jadi emang keluarga aku mengkondisikan aku supaya nggak kesepian banget gitu loh. Kayak Biasanya antum mulai paham antum itu punya parents itu gimana? kenapa? Ngedown sampai antum udah mulai paham itu ternyata oh saya itu saat ini nggak ada. Nih, kelas 5 itu kan ada lomba pramuka. Tahu nggak kak? Yang dipilih itu yang cuma punya orang tua. Dengan alasan apa tuh? Karena nanti pas lomba pramuka itu anak-anaknya ditungguin sama orang tuanya, sedangkan aku nggak ada yang nungguin. Oh dia ya gitulah. Aduh deritanya yatim piatu ya teman-teman itu. Lah ini lomba pramuka kan kak. Tadinya aku nggak kepilih kan. Nah, Ternyata kak lagi dicari siapa yang mau jadi cadangan. Aku itu kan pas di lapangan kak, di lapangan back gitu ya. udah pada baris, posisinya udah pada baris tuh. Siapa yang mau jadi cadangan? Sini yang mau jadi cadangan, lari ke barisan paling belakang. Aku tanpa pikir panjang, langsung lari, Kak. Aku pengen banget ikut lomba pramuka, tapi kayak, paham gak sih, Kak? Seberapa dari kecilnya tuh aku emang ngotot, kayak gimana ya? Kayak, aku mau, ya aku kejar, kayak gitu loh. Leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, that's how the night you'll never die. My father told me, never die. My father told me of the monsters inside your head. Put all your faults to bed. You can be king again. Climb your crown. You're in control. Rid of the monsters inside your head. Put all your faults to bed. You can be king. You can be king. Closing statement ya teman-teman. Memang dilahirkan dari keluarga yang kurang harmonis atau keluarga yang tidak sempurna dalam artian kita merasa kurang kasih sayang atau kita ditakdirkan menjadi anak yang yatim piatu dari kecil. Kita harus bisa menerima hal itu sedikit demi sedikit. Setiap hari 1%, iya gue terima gue yatim piatu nih, iya nggak apa-apa kayak gitu. Lama-lama juga nanti ikhlas kayak gitu. Kita kalau belajar ikhlas pun harus bertahap, nggak bisa langsung jebret gue ikhlas. Tapi ada prosesnya teman-teman. Merasa bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk sebuah impian itu, jangan pikir negatifnya dulu. Tapi pikir gimana caranya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut mencoba suatu hal yang benar-benar teman-teman belum pernah lakuin. Perluas relasi, jangan menutup diri terhadap perubahan di luar. Kemudian, terus tantang diri kalian untuk menjadi orang yang berprogres setiap harinya. Meskipun progresnya itu kecil-kecil, 0,5%, 0,5% nggak apa-apa teman-teman. Yang penting itu teman-teman udah ada punya niatan untuk merubah menjadi diri terbaik versi teman-teman, bukan versi orang lain. Itu closing statementnya kak. Kalau teman-teman butuh informasi mengenai pendidikan atau peluang beasiswa kayak gitu, bisa kunjungi Instagram komunitas kita, namanya Ultimate Warrior. Ultimate Warrior, R-nya 2 underscore, Ultimate Warrior underscore ya teman-teman. Oke kak, kunjungin teman-teman, di situ banyak info bermanfaat. Oke, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.